Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaldia Prialdi. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tutorial cara pembuatan form inputan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel, yang dimana ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah Penghantar Informatika semester 1 tahun 2025. Di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu proyek dari kelompok kami. Nah, di sini tampilan pertama dari proyek Excel kami, yaitu ada menu namanya tuh menu login. Di sini juga ada MSG box, namanya tuh FB information penting. Isinya tuh ada selamat datang, silahkan masukkan username dan password. Nah, beginilah tampilan utama menu login. Yang di atas ini ada username, yang di bawahnya ada password. Dan ada dua button, namanya batal dan masuk. Button batal ini, ketika kita ngeklik button batal dan kita mengisi username atau password, batal ini bakal mengeclear semua apa yang kita masukkan di sini. Sedangkan cara kerja dari button masuk, ketika kita menginputkan username-nya benar, dia bakal lanjut ke password. Nah, kenapa button masuk ini warnanya abu-abu? Karena jika username dan passwordnya tuh salah, button masuk ini bakal berwarna abu-abu. Sedangkan jika username dan password kita benar, button masuk ini akan berwarna hitam. Di situ ada algoritma dari Visual Basic seperti itu. Sama satu lagi, jika username kita isinya tuh salah, tidak sesuai, maka kita tidak bisa masuk ke password. Oke, kita akan praktekannya. Dari button pertama dulu, yaitu button batal. Kita isi username tuh benar. Nah, tuh. Karena benar, dia bakal masuk ke passwordnya langsung. Tuh 357. Batal. Nah, dia bakal mengclearkan benar kan. Misal kita masukkan username itu benar, dia maka akan masuk ke passwordnya langsung. Oke. Jika kita masukkan username itu salah, tuh dia nggak bakal bisa masuk ke password, melainkan malah ke button batal tersebut. Kita akan mengisi username dan passwordnya benar. Nah, button masuk ini akan aktif dan dapat dipencet oleh kita. Nah, benar kan? Yes, kamu berhasil masuk. Beginilah tampilan dashboard utama dari form inputan data kelompok 1. Oke, di sini kita akan mengeklik daerah sini yang berisikan form inputan data. Di sini atribut
nya tuh ada ID barang, nama barang, satuan, stok minimum, stok awal, harga beli, harga sewa, dan kategori. Di sini juga ada beberapa button ya. Yang pertama ada save, reset, exit, search, update, delete. Button save ini digunakan untuk menyimpan seluruh inputan dari masing-masing atribut dan akan ditaruh di sini di list data. Bagian list data. Button reset ini digunakan ketika misal nama barangnya tuh kita udah salah nih, kita nggak perlu capek-capek membuat backspace aja gitu, biar keren aja gitu kalau reset tuh. Jadi dia bakal ngereset tuh tanpa capek-capek backspace. Button exit ini digunakan untuk keluar dari from inputan data ini. Bakal ada muncul MSG box bahwa apakah kamu ingin keluar dari from ini. Kalau kita klik yes, dia bakal keluar. Kalau no, bakal tetap ada di from input data ini. Di sini ada text box yang digunakan untuk menjalankan search, update, dan delete. Jadi kalau search itu dia bakal melihat terlebih dahulu ID barangnya. Setelah itu kita klik search, dia bakal muncul di sini text box sini otomatis keisi. Sedangkan kalau update, kita isi dulu ID barang, setelah itu kita search dulu, lalu kita melakukan perubahan. Misal nama barangnya tuh yang pertama tuh kursi, kita mau ganti ke meja. Setelah itu kita klik update saja, maka akan terupdate otomatis. Yang terakhir ada button delete. Di sini cara kerjanya, kita isi terlebih dahulu text box ini dengan ID barang, lalu ke search, habis itu kita delete. Bagian dari list data ini dia bakal memunculkan inputan dari kita, inputan dari masing-masing atribut. Dia bakal muncul di sini sesuai dengan atributnya. Oke, kita akan praktik. Nama barangnya tuh kursi, satuannya pieces, set. Stok minimumnya 10, stok awalnya ada 100, harga belinya 20.000, harga sewanya 30.000, kategorinya dekorasi. Save. Nah, akan muncul MSG box data telah berhasil ditambahkan di lembar kerja. Oke, dia akan menambahkan di lembar kerja ini dan di list data ini. Kenapa saya membuat list data ini? Karena agar kita tidak perlu repot-repot melihat kayak gini nih, kayak gitu tuh. Jadi langsung aja di sini gitu, tanpa harus membawahkan from inputan data ke bawah agar terlihat tuh. Jadi lebih mudah aja.
dilihat dan praktis. Oke. Sekarang kita coba button reset. Selama barangnya tuh meja. Klik reset. Nah, dia bakal ngereset tuh apa yang kita inputkan tadi di sini, kita isi. Dia bakal kayak nge-clear area gitu, bakal menghapus dari ulang lagi pokoknya. Nah tuh, kalau exit kita klik yes, nah beneran keluar tanpa harus mengeklik X ini. Oke, karena ID barangnya tuh ada 101, kita akan coba nih search, update, dan delete. Oke, kita akan search. Nah, dia bakal otomatis keisi nih. Itu gunanya search. Nah, kalau update, kita mau update ini meja dah. Dia otomatis terupdate meja. Kalau delete, search dulu baru delete. Nah, data telah berhasil dihapuskan dari lembar kerja. Nah, beneran dihapus? Wah, beneran dihapus otomatis ya. Oke, kita akan exit dulu. Itulah masing-masing kegunaan dari button-button yang ada di sini. Di sini saya akan mempraktekkan apa saja validasi yang ada di from input data kelompok kami. Yang pertama ada validasi ketika kita di nama barang ini kita inputkan angka, dia bakal meng-freeze button save, reset, exit, search, update, dan delete. Karena ada di namanya tuh di Visual Basicnya nama fungsinya tuh before update. Jadi sebelum diupdate tombol-tombol ini bakal nge-freeze. Oke, kita praktekkan. Nama barangnya kita isi dengan angka. Nah, silakan isi nama dengan huruf. Nah tuh, kita nggak bisa tuh ngeklik tuh. Dia bakal muncul terus nih peringatan bahwa silahkan isi nama dengan huruf. Oke, begitupun dengan stok minimum, stok harga, harga beli, harga sewa. Yang kedua ada validasi ketika kita mengosongkan tidak sepenuhnya diisi gitu, maka akan muncul MSG box. Silahkan kita isi nama barang nih, satuannya kita kosongin, jadi silahkan isi satuan barang terlebih dahulu, seperti itu. Kita isi dulu ya, kursi, kita akan save ya. Nih tuh, maaf, satuan harus dipilih. Jadi kita nggak boleh mengosongkan textbook ini atau option button ataupun common button. Itu validasinya.
Oke, kita coba satu-satu ya. Nama barang kita isi dengan 0 tadi udah. Berarti kita isi di meja. Peaches. Kita save. Nah, bekerja kan stok minimum. Oke, kita akan isi dengan huruf. Oke, bekerja juga validasinya. Kita save, stok awal harus diisi, bekerja juga validasinya. Kita isi dengan huruf, bekerja juga ada validasinya 100. Oke, bekerja juga sama huruf, bekerja juga validasinya. Harga beli 10.000, coba ya 10.000. Kita save, bekerja juga validasinya. Nah, bekerja lagi nih validasinya. Oke, bekerja lagi validasinya. Oke, berarti kesimpulannya validasinya sudah lengkap di from input data ini. Di sini juga ada namanya tuh tanggal dan jam. Ini buat apa? Ini sebenarnya buat hiasan saja. Jadi agar penuh saja dari input data ini. Sini juga ada logo dari kelompok kita. Di sini juga ada judulnya tuh item details dynamic form dari kelompok 1. Oke. Untuk membuat garis-garis seperti ini yang belum tahu, saya menggunakan label, namanya label yang ada di tab developer developer maksudnya, di bagian Visual Basic. Kita pilih user form 1. Nah, tuh label itu yang kayak gini label. Jadi kita hapus dulu captionnya. Nggak usah dihapus sih, soalnya captionnya warna hitam ya. Iya, captionnya masih warna hitam, from colornya warna hitam. Jadi tinggal diganti aja nih di back colornya warna hitam, maka akan jadi seperti ini. Tuh, garis-garis seperti ini. Lumayan keren sih buat hiasan-hiasan. Nah, cara masukin logo di from input data. Oke, menggunakan namanya tuh image. Jadi kita pilih image. Nah, di picture ini kita klik yang 3 ini nih, dari titik 3. Nah, otomatis bakal masuk ke folder kalian. Kita cari aja logonya, taruh di mana, misal taruh di download, tinggal kita cari aja gambarnya. Oh iya, gambar yang ada di sini wajib PNG. Tidak tahu kenapa ini wajib PNG. Kalau selain PNG itu nggak bisa dimasukin. Oke, sama di sini juga saya memakai label. Di sini juga memakai label juga
Untuk ini kita memakai yang namanya tuh textbox. Nah, ini saya memakai option button. Nah, ini namanya. Nah, ini option button. Untuk ini namanya tuh common button sih, combo box namanya nih. Kalau yang ini namanya list box. Nih list box. Ini juga atribut-atributnya memakai label. Kalau ini yang button ini memakai common button baru. Ini common button nih semua kecuali ini text box. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Pertama ada fungsi namanya tuh private sub user form aktif. Kita akan lihat di sini penjelasannya biar lebih detail. Fungsi-fungsinya. Jadi pertama tuh ada inisialisasi atau reset tombol opsi dari option button. Jadi dua baris ini mengatur nilai dari dua tombol opsi yang disebut OPT dan OPT set, OPT pitches dan OPT set. Yang tadi ada pilihan tuh namanya pitches dan set. Nah, ini bakal mengatur nilai, yang berarti kedua tombol tersebut tidak terpilih saat user form diaktifkan. Berarti yang kedua ada daftar combo box. Jadi ada dekorasi elektronik dan perlengkapan catering. Jadi pilihannya tuh ada dekorasi elektronik dan perlengkapan catering. Ketika kita mengeklik bagian combo box di kategori. Nah, ini memanggil prosedur tambahan, namanya tuh isi ID dan refresh data. Ini menampilkan tanggal dan waktu yang tadi ada di from input. Nah, tuh. Di sini juga ada looping untuk menampilkan waktu. Oke. Di sini udah kelar, kita akan masuk ke prosedur sub isi ID. Ini tuh untuk ID otomatis di bagian ID barang. Ada deklarasi variabel. Oke. WS ini untuk mereferensikan worksheet aktif. Baris akhir tuh untuk menyimpan nomor baris terakhir yang berisi data. ID terakhir untuk menyimpan ID terakhir yang ditemukan. Angka ID untuk menyimpan angka ID yang akan dihitung. 2. Menentukan worksheet aktif. Set worksheet sama dengan active sheet. Baris ini menetapkan worksheet sebagai worksheet yang sedang aktif saat prosedur ini dijalankan. Ketiga ada mencari baris terakhir di kolom E. Jadi
saya membuat tabel untuk menyimpan data itu ada di kolom E sampai ke H kalau nggak salah. Nggak H, kemana, ke berapa ya? Bentar. E sampai L ya, E sampai L. Kayak gitulah tuh. 4 ada mengecek data di worksheet. Jika tidak ada data jumlah baris kurang dari 7, maka teks di barang akan diisi dengan 101. Ini berarti bahwa jika kolom E masih kosong, ID pertama yang diberikan adalah kelas 101. Mengambil ID terakhir. Jika terdapat data, kode ini mengambil nilai ID terakhir dari sel di kolom E pada baris terakhir. 6. Ekstrak angka dari ID terakhir. Jika ID terakhir panjang lebih dari 1 karakter, maka kode ini akan mengambil substring dari ID tersebut, mulai dari karakter ketiga, mengabaikan 2 karakter utama, dan mengonversinya menjadi angka dengan CLNG, kemudian menambahkan dengan 1. Ini digunakan untuk mendapatkan ID baru. Jika ID terakhir tidak memenuhi syarat, maka angka ID diatur menjadi 1. 7. Ada format angka menjadi ID baru. Nih. Kode ini memformat angka ID menjadi string dengan format 3 digit seperti 101, 102, dan seterusnya, dan mengisi ke dalam teks di barang, bagian dari atribut ID barang. Nah, kesimpulannya, fungsi isi ID otomatis ini membantu dalam mengatur sistem penomoran untuk item di dalam aplikasi dengan memastikan bahwa setiap item baru mendapatkan ID yang unik dan teratur berdasarkan ID terakhir yang ada di worksheet. Ini berguna untuk pengumpulan data. Intinya tuh ini prosedur otomatis. Ini ada namanya prosedur refresh data. Pertama tuh ada deklarasi dan penempatan worksheet. Yang kedua tuh ada menentukan baris terakhir. Jadi kode ini dimulai dari baris terakhir menggunakan *con pada kolom E dan kemudian mencari baris terakhir yang berisi data dengan menggunakan nxlup. Hasilnya disimpan dalam last row. Mengatur baris terakhir minimum. Kodenya, jika tidak ada data cukup, misalnya baris terakhir yang ditemukan kurang dari 7, maka last row akan diatur menjadi 7. Ini memungkinkan data dimulai dari baris ke-7 dalam worksheet. Oke, baris ke-7 dalam worksheet berarti. Mulainya kan ada di sini kan. Nah, benar berarti. Yang keempat ada mengatur list box. Mengatur list box tuh yang ini. Nah, 60 ya, 60 80 80 70 70. Nah, dari 60 80 80 80 70 ya, 70 dan 90. Nah, di 90 70 sisanya 80 sama 60. Oke. Jadi kesimpulannya tuh prosedur refresh data ini berfungsi untuk memperbarui informasi dari listbox di user form
dengan data yang ada di worksheet. Namanya tuh worksheet juga nih, namanya nih. Nah, namanya tuh worksheet. Kita pergi ke validasi ini ya. Oke. Di sini ada prosedur untuk validasi. Yang saya bilang itu jika stok minimum itu diisi sama huruf, maka button-button seperti save, reset, exit, search, update, dan delete itu bakal nge-freeze, atau ibaratnya dia bakal nggak berfungsi dan akan memunculkan peringatan terus menerus jika kita pencet berkali-kali sebelum kita update. Nah, tuh namanya tuh prosedurnya diatur di sini. Sini ada fungsinya tuh. Fungsi bahwa dia tuh harus huruf. Tuh, di sini kita bisa lihat jika tidak meet, if not meet string value i, 1 like seperti A sampai Z. Jika maka is alpha, maka itu huruf, sedangkan false. Oke, di sini ada prosedur namanya user form initialize. Kita akan ke kode, namanya tuh pertama command button delete. Pertama ada deklarasi variabel dulu. Oke, setiap prosedur tuh pasti ada deklarasi variabelnya. 2. Nah, kode ini tuh untuk menentukan baris terakhir di worksheet. 3. Nah, kode ini untuk looping, mencari dan menghapus data. Kode ini untuk mengosongkan inputan pada user form atau form input data. Kode ini untuk membersihkan tombol opsi dan kontrol lainnya seperti option button, text box dari stok minimum, stok awal, harga beli dan harga sewa, dan juga combo box dari kategori. Nah, ini untuk memunculkan MSG box bahwa datanya tuh berhasil diupdate. Nah, kode ini untuk mengatur fokus ke text box. Kesimpulannya tuh prosedur command button.
Combo box delete bertujuan untuk menghapus data dari worksheet berdasarkan pencarian yang diberikan oleh pengguna. Nah, ini nih. Maksud saya tuh ini yang ID, ID otomatis. Yang ini nih. Nih. Dia bakal berfokus dari ID ini. Gitu. Maka langsung kita akan langsung ke prosedur combo box sih, command button exit. Di sini ada MSG box ketika kita mengklik combo box ini. Command button exit. Apakah kamu ingin keluar dari form ini? Nah, pakai FB question FB yes atau no. Nah, kode ini ketika kita mengklik yes. Unload me itu untuk menutup user form. Kesimpulannya, prosedur command button exit berfungsi untuk memberikan interaksi yang ramah pada pengguna sebelum menutup user form. Kita ke command button reset. Kode ini unload me ini untuk menutup user form saat ini. User form 1 titik show itu untuk menampilkan ulang user form. Jadi nih cara kerjanya tuh maksudnya, nah tuh dia akan menutup, bis itu dia akan menampilkan menutup from input data dan akan menampilkan lagi yang baru. Nah, gitu pokoknya. Terus kita akan ke prosedur command button save. Ini agak panjang karena berisi validasi. Nah, yang pertama deklarasi juga terlebih dahulu sebelum memulai kode berikutnya. Oke, tuh. Kedua, untuk menentukan baris terakhir di worksheet. 3 ada validasi input. Nah, tuh. Divalidasi ketika misal nih ya, nama barangnya tuh kosong, kita save duluan tuh. Nah, bakal ada validasi ini muncul. Kode ini untuk menambahkan data ke worksheet. Kode ini untuk mengosongkan inputan pada user form. Ini untuk memanggil prosedur lain seperti refresh data dan isi ID otomatis. Ini akan memunculkan MSG box ketika data berhasil ditambahkan ke lembar kerja. Kesimpulannya, prosedur command button save ini itu bagian paling penting dari user form untuk menangani penyimpanan data ke worksheet dengan validasi sebelum data disimpan. Nah, kita akan ke prosedur namanya command button search. Pertama ada deklarasi variabel dim x as long dan dim y as long.
Di sini dua variabel x dan y dideklarasikan. X untuk menyimpan nomor baris terakhir yang berisi data, sedangkan y digunakan untuk looping melalui baris. Kode ini untuk menentukan baris terakhir di worksheet. Kode ini untuk melooping melalui baris untuk mencari data. Penjelasannya, kode ini untuk mengisi kontrol user form dengan data yang ditemukan. Kode ini untuk mengatur tombol opsi berdasarkan data. Ada penjelasannya ada. Tombol ini untuk mengisi kontrol lain dengan data yang ditemukan. Kesimpulan dari prosedur common button search itu memungkinkan pengguna untuk mencari informasi barang dari worksheet berdasarkan input yang diberikan. Nah, ini nih text search tuh. Ini itu yang ini nih. Kalau text search-nya yang ini. Kalau common button yang ini. Oke, lanjut ke common button update. Ada seperti biasa deklarasi dalam menentukan baris terakhir di worksheet. Deklarasi masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu dim x as long dan dim y as long. X sama dengan sheet, namanya worksheet. Oke, nama yang di sini nih worksheet. Range-nya tuh dari dan rows titik con n xl up titik row. Oke. Kode ini untuk validasi input. Jadi ketika kita mau update nih, tetapi kita menghapus inputan dari misal nama barang nih, nah itu bakal kosong. Nah ketika kita update, dia bakal ngeluarin MSG box, maaf nama barang harus diisi. Oke. Nah ini ada validasi satuan, ada option button. Nah, tuh sama kerjanya kayak gitu, sama kayak nama barang. Misal kita nggak inputin, maksudnya nggak milih dari salah satunya, dia bakal munculin MSG box. Kode ini untuk ngelooping mencari barang dan memperbarui data. Nah, selanjutnya kode ini untuk mengosongkan kontrol dari user form. Ini menampilkan pesan konfirmasi jika data berhasil diupdate di lembar kerja. Jadi kesimpulannya tuh dari common button update tuh sangat penting karena mengizinkan pengguna untuk memperoleh data di worksheet berdasarkan input dari user form. Oke. Common button update sudah selesai dijelasin. Selanjutnya ke list box. Iya, list box terakhir. Oke.
pertama tuh ada text t-shirts titik text sama dengan list box 1 kolom 0. Jadi dia tuh berguna untuk mendapatkan nilai dari list box. Ketika pengguna melakukan double klik pada item di list box 1, nilai dari kolom pertama item yang dipilih disalin ke kontrol txt search. Ini biasanya digunakan untuk memfasilitasi pencarian yang lebih spesifik terhadap data barang. Jadi ketika kita mengeklik double klik di sini bakal muncul nih atribut-atribut yang sudah kita save tadi, termasuk teks tersebut. Dia bakal keisi otomatis ketika kita double klik di sini. Oke. Kedua ada pengisian control user form. Berikut kodenya. Tuh. Penjelasannya tuh. Yang ketiga ada mengatur tombol opsi dari option button, pitches dan set. Keempat ada mengisi kontrol lain, misal ada text box dari stok minimum, stok awal, harga beli, harga sewa, dan begitupun dengan combo box dari kategori. Kesimpulannya dari prosedur list box ini, list box double click sangat penting dalam user form ini karena memberikan cara yang mudah dan intuitif bagi pengguna untuk memperbarui atau memeriksa detail barang yang sudah ada. Nah, jadi ketika data barangnya belum ada atau belum di save, dia nggak bakal munculin datanya karena kosong. Makanya kita harus membuat datanya terlebih dahulu seperti ini. Tinggal kita save aja, nanti kita double klik bakal keisi otomatis di sini. Oke, berikutnya sudah selesai ya. Oke, saya akan menjelaskan kode apa saja yang ada di menu login. Oke. Yang pertama seperti biasa di sini ada saya memakai text box dan text box lagi. Tapi text box yang ini kenapa ada bintang-bintang sedangkan ini huruf? Nah, bintang-bintang ini caranya ada di bagian password chart tuh. Bisa aja kita nggak pakai bintang, bisa langsung munculin apa yang kita inputkan gitu. Tapi karena ingin kayak privasi gitu, jadi memakai bintang biar tidak mudah dibobol atau dilihat oleh orang lain. Oke, berikutnya ada command button dari batal dan masuk. Berikut kodenya. Ada penjelasannya karena saya kurang tahu soal kode yang saya buat. Pertama ada subroutine. Prosedur mode ini adalah event handler tanda dengan nama kontrol txt password ikuti dengan event enter. Artinya kode dalam prosedur ini akan dieksekusi saat fokus berpindah ke kontrol txt password menggunakan enter. Yang kedua ada txt enter active control name. Di sini prosedur memanggil fungsi atau subroutine lain yang bernama txt enter.
fungsi ini akan diteruskan dengan parameter me active control name yang berisi nama kontrol yang saat ini aktif atau mendapatkan fokus dalam kasus ini. Kontrol tersebut adalah text type password. Nah. Berikutnya ada prosedur namanya tuh text password error by file number as integer, by file description as ms form return string by file as code as long by file source as string by file as string by file help context as long by file cancel display as ms form return boolean. Jadi prosedur ini diaktifkan ketika terjadi kesalahan pada kontrol text type password parameter yang disebutkan memberikan informasi detail tentang kesalahan yang terjadi. Nah, tuh. 2 ada memanggil fungsi text exit. Kesimpulannya, prosedur text password error memberikan suatu mekanisme untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi ketika kontrol input password dalam user form. Kesalahan mungkin selanjutnya ke prosedur sub text username change, tipenya change ya. Pertama, kita ini prosedur ini akan dieksekusi setiap kali terjadi perubahan pada nilai kontrol text username. Ini berarti setiap kali pengguna mengetik atau mengubah teks di kontrol tersebut, prosedur ini akan dijalankan. Kedua, memeriksa nilai username. Nah, tadi saya bilang jika 15 dia bakal ngelanjut ke password ke benar tuh. Kalau jika salah dia bakal misal username tuh admin, dia bakal beku gitu. Maksudnya nggak bisa kita enter ataupun kita klik di situ. Kecuali kalau kita 15 namanya tuh username tuh. Oke. Jadi event handler text username change ini sangat efektif dalam konteks pembuatan antarmuka pengguna yang responsif. Berikutnya kita ke prosedur text username enter, tipenya itu enter. Jadi fungsinya tuh untuk menangani peristiwa ketika kontrol text username mendapatkan fokus. Pertama tuh kita subroutine. Nah tuh namanya. Nah, dia tuh memanggil fungsi text enter. Dalam prosedur ini, fungsi atau subroutine lain yang bernama text enter dipanggil. Fungsi ini akan meneruskan nama kontrol yang sangat ini aktif atau memfokuskan yang dalam hal ini adalah text username sebagai parameter. Dengan kata lain, me active control .name akan mengembalikan nama dari kontrol yang sedang dalam fokus. Kesimpulannya tuh. Jadi cara dari prosedur ini yang efisien untuk memberikan umpan balik interaktif saat pengguna memasukkan data ke dalam kontrol username text username. Selanjutnya
ada prosedur txt username tipenya tuh exit, berfungsi untuk menangani peristiwa ketika kontrol txt username kehilangan fokus, yaitu ketika pengguna berpindah dari kontrol tersebut ke kontrol lain atau menutup user form. Ini manggil txt exit. Kesimpulannya tuh memberikan prosedur ini tuh memberikan cara efisien untuk menangani interaksi pengguna ketika mereka meninggalkan kontrol input txt username. Oke, selanjutnya yang terakhir tuh ada namanya prosedur private sub username, tipenya tuh aktif. Ini untuk event handler yang dijalankan ketika user form diaktifkan atau dibuka untuk pertama kali. Di sini ada menampilkan pesan membuka. Yang awal-awal tuh ada MSG box selamat datang gitu. Silahkan masukkan username dan password. Ini juga ada mengatur fokus ke kontrol username. Txt-nya username set fokus. Simpulannya itu berfungsi sebagai pengantar ketika user form dibuka dalam memberikan umpan balik pada pengguna dalam bentuk pesan pembuka dan memfokuskan kontrol input yang pertama. Selesai. Kalau ini itu untuk ini untuk ini cara bikinnya tuh pertama kita ke insert habis itu ke illustration, pilih save. Misal kita milih kotak nih. Nah, ketika udah pilih kotak, kita klik kanan, pilih assign makro. Nah, user form. Nah, itu guna dari kode dari modul pertama tuh, user form show. Yang kedua ini ini modul kedua ini untuk yang pertama kali dibuka kayaknya. Nah, kode dari modul kedua itu untuk menjalankan tuh dari warna command button masuk. Jadi yang saya tadi bilang, jika username dan username nya benar tetapi passwordnya salah, command button masuk ini bakal masih berwarna abu-abu. Nah, begitupun sebaliknya, jika username benar dan passwordnya itu benar, maka combo box command button masuk ini akan berwarna hitam. Nih, saya akan praktikkan. Tuh, warna hitam kan, bisa diklik. Nah, itu fungsi dari modul kedua. Nah, seterusnya nah, dari pilihan this workbook, nah di sini ada kode namanya tuh private sub workbook open. Nah, jadi ketika kita buka makro dari file user form tadi, dia bakal
menampilkan terlebih dahulu namanya tuh user form 2. Nah, yang login tadi di sini. Nah, dia hanya untuk menampilkan menu login aja sih. Jadi setiap kali kita buka dia bakal menampilkan menu login. Oke. Selesai deh. Segitu saja dari penjelasan saya terkait dengan form inputan data project pengantar informatika semester 1 tahun 2025. Saya Zaldi, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.